Pidana dalam kasus KDRT. Kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dikenal sebagai tindakan pemukulan serta penyiksaan terhadap pasangan atau bahkan anggota keluarga yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, kasus KDRT bukan lagi hal yang tabu untuk didengar. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali kasus KDRT. Contohnya pada tahun 2017, di awal tahun 2018 silam, tepatnya di Jakarta Pusat, ada kasus suami yang tega menginjak perut istri yang sedang hamil. Akibatnya, bayi yang sedang di dalam kandungan meninggal dunia. Akibat perbuatannya itu, sang suami mendapatkan atau dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, dan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian, pada tahun 2017 silam pula, tepatnya di bulan Desember, ada kasus suami yang membacok istrinya sebanyak 12 kali hingga tewas. Sungguh perbuatan yang keji. Kasus KDRT itu sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti perekonomian yang tidak stabil, perselingkuhan, atau memang salah satu dari pasangan itu sendiri yang suka main tangan atau sering menghakimi istrinya ataupun anaknya. Karena itu, di Indonesia sendiri sudah diberlakukan peraturan mengenai KDRT seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Karena KDRT adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum pidana karena di dalamnya terdapat kekerasan, pelecehan, bahkan sampai pembunuhan, yang sudah jelas pembunuhan sendiri adalah hal atau tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga tentunya merupakan perbuatan yang sangat melanggar hukum. Segala sesuatu yang melanggar hukum perlu ditegakkan sesuatu perlindungan hukum. Di Indonesia, perlindungan hukum itu diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegakkan atau menekankan pada para pelaku kepada sanksi pidana penjara. Selain itu, denda juga dapat diputuskan oleh hakim yang diatur sebagai pidana tambahan serta penetapan perlindungan sementara yang ditetapkan oleh pengadilan sebelum persidangan dimulai. Terdapat beberapa undang-undang dasar yang mengatur mengenai kasus KDRT ini. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban. Akan tetapi, tidak sepenuhnya hal tersebut memenuhi hak-hak si korban ini. Memenuhi perlindungan hukum bagi si korban adalah upaya untuk memberikan korban keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Namun, kenyataannya, korban memiliki peran yang sangat dikit dalam proses peradilan pidananya. Hal ini tentunya menyulitkan bagi korban. Pasalnya, korban sulit menemui titik terang akan kasusnya. Penerapan pidana penjara dan denda pun tak tanggung-tanggung dilayangkan oleh pemerintah. Hal ini tercantum dalam undang-undang. Tercatat, sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun 6 bulan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di antaranya yaitu pasal 49, pasal 9 dan pasal 279 KUHP tentang penelantaran dan suami menikah tanpa izin istri. Pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik, pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman, sedangkan putusan pengadilan tentang sanksi pidana yang lebih tinggi lagi yaitu hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT yang didakwa dan dihukum dengan menggunakan pasal-pasal KUHP yang meliputi pasal 351, pasal 352, pasal 285 dan pasal 286. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan lagi kepada para pemerintah untuk memikirkan dan mempertimbangkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Untuk penerapan peradilan bagi korban atas pidana yang diberikan oleh pengadilan, ya, itu bisa kita lihat yang mana telah dirancang secara khusus untuk merespon kebutuhan dari korban kejahatan, khususnya pada kita bahas kali ini adalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan beserta anggotanya juga, anggota keluarga maksudnya, yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana telah tertuang di dalam pasal-pasal mulai dari pasal 28 sampai pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di situ telah dijelaskan. Di dalam sini juga dibahas, kita juga membahas bahwasanya pada pasal 29 Undang-Undang, permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh beberapa pihak. Pihak yang pertama itu adalah korban ataupun keluarga korban. Kemudian bisa juga teman korban, kemudian juga pihak kepolisian, kemudian ada relawan pendamping dari korban, kemudian pendamping rohani dari korban juga maksudnya. Nah, di sini untuk pelaporan ataupun memberikan
laporan kepada pihak berwajib ataupun kepada pihak berwenang itu untuk teman-teman sekalian. Apabila telah melihat satu tindak pidana, khususnya pada pidana kita pada kali ini yang kita bahas, yakni pidana kekerasan dalam rumah tangga, jangan segan-segan ataupun takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan segan-segan karena sudah jelas di dalam pasal 23 ayat 1 itu dijelaskan juga bahwasanya kita makhluk setiap orang ataupun setiap warga negara itu dipandang sama di mata hukum. Jadi di sini mata hukum memandang kita, baik kita maupun orang kaya ataupun orang miskin, baik pejabat maupun anggota masyarakat, kita dianggap sama, dianggap satu sama di dalam pandangan mata hukum. Jadi jangan takut untuk melaporkannya. Dan juga untuk para pelapor, jangan takut, sudah dijelaskan juga bahwasanya kita sebagai pelapor ini memiliki pasal, ada juga pasalnya, pasal 1 angka 24 KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, yang mana laporan merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana. Nah, dari situ sudah kita lihat bahwasannya pelapor juga bisa memiliki hak ataupun kewajibannya berdasarkan undang-undang. Jadi jangan takut untuk melaporkan, karena di sisi lain juga kita sebagai pelapor dan saksi ataupun korban itu memiliki hak imun, yang mana hak imun itu adalah hak untuk tidak dapat dilaporkan pidana ataupun perdata. Jadi ketika melaporkan, bahwa kalau saksi ataupun korban itu memiliki hak imun, jadi tidak bisa dilaporkan kepada pidana kembali. Nah, ini juga kita pandang dari pasal 10 ayat 1, yakni Undang-Undang Saksi dan Korban, ya, di mana saksi ataupun pelapor juga korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan ataupun sedang ataupun telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Contoh relevansi kasus KDRT di Indonesia. Pada tahun 2017 di Bali terjadi sebuah insiden di mana seorang suami memotong kaki istri. Dalam penyelesaian kasus ini, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yakni Kadek Adi Waisaka Putra, dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Jika kita melihat apakah kasus tersebut relevan terhadap hukum pidana di Indonesia, jelas iya. Mengapa? Karena hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai berbagai pelanggaran perbuatan yang bersifat mengancam atau berupa kekerasan, siksaan, penderitaan, ataupun tindakan pembunuhan. Apakah hukuman terhadap pelaku itu sudah sesuai dengan apa yang harusnya diterima oleh si pelaku dalam bentuk pelanggaran yang ia buat? Menurut saya iya, karena si pelaku melakukan pelanggaran dalam bentuk tindak kekerasan yang tidak mencabut nyawa, dan hukuman yang dijatuhkan yaitu 9 tahun penjara itu sudah merupakan hukuman yang memberatkan si pelaku apabila si pelaku tetap berada dalam tahanan. Selain itu, dalam contoh kasus KDRT lainnya, misalkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku yaitu bentuk pelanggaran dalam tindak pembunuhan, bukan lagi tindak kekerasan, siksaan maupun ancaman yang dilakukan oleh si pelaku, tetapi sudah dalam tindak pembunuhan. Itu merupakan kasus yang mana hukuman yang harus dijatuhkan oleh si pelaku itu harus benar-benar sesuai dan seadil-adilnya bagi si pelaku dan si korban. Karena menurut saya dalam konteks ini, misalkan si hakim memutuskan si pelaku untuk dihukum penjara selama 5 tahun ataupun 9 tahun, menurut saya itu belum adil, karena perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku itu sudah tindak pembunuhan, yang mana menurut saya tindak hukuman mati itu pun menurut saya pantas dijatuhkan kepada si pelaku karena sudah merenggut hak seseorang untuk hidup.